يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بمقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويسر والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء المقتحم واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Da'wah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, bapak-bapak saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sehat ini ya? Karena TPA ini ya. Yang penting sehat ya. Kalau udah sehat, ngapa-ngapain enak gitu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan petang hari ini, kita masih Allah takdirkan menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah masih terus curahkan kepada kita bisa kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan juga kelak kita di yaumil akhir menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia, kita masuk kepada pembahasan terakhir tentang langkah-langkah bagi seorang murid. Murid itu seperti yang kita pelajari bahwa orang-orang yang memiliki keinginan untuk menapaki jalan
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dilakukan semata-mata seluruhnya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pasal ini kemarin Imamul Haddad menganjurkan pada langkah ini adalah setiap murid hendaknya untuk menjaga hatinya dengan berusaha sungguh-sungguh daripada penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya sudah selesai kita bahas, di antaranya 3 biangnya gitu. Yang pertama adalah takabur atau sombong. Yang kedua adalah riya, pengen dialem sama orang dalam urusan ibadah. Yang ketiga adalah hasud, iri atau dengki. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Tetangga beli mobil, kita yang jantungan, ya gitu tuh. Tetangga ngeridit motor, kita yang ngitung-ngitung DP-nya berapa, sebulannya berapa. Usil aja sama urusan orang lah, kan itu yang bikin kita kagak tenang ya. Gitu. Nah tuh makanya disuruh bersih-bersihin dulu gitu. Daripada kotoran-kotoran hati, diantaranya penyakit-penyakit hati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'a bihi wa bikum fid dharaini wa qala radhiyallahu anhu wa fil qalbi akhlaqun katsiratun mazmumatun. Dan bermula di dalam hati itu ada banyak akhlak-akhlak yang tercela. Lam nazkurha hirsan alal ijazi, yang mana tidak kami sebutkan dalam rangka meringkas. Wa qad nabbahna ala ummahatiha, dan benar-benar telah kami ingatkan atas pongkol daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wa ummul jami'i wa asluha wa magrisuha hubbud dunya. Adapun pongkol dari seluruhnya, dasarnya dan bertumbuhnya adalah yang disebut dengan hubbud dunya. Fahubbuha ra'su kulli khati'atin kama warada, maka mencintai dunia itu adalah dasar dari seluruh kesalahan atau perbuatan dosa, seperti dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bimurad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imamul Haddad, sebenarnya di dalam hati kita tuh banyak gitu yang disebut dengan akhlak-akhlak yang tercela tuh banyak. Kalau sombong, riya, kemudian hasud, itu 3 biang-biangnya gitu. Ada lagi tuh anak, cucu, cicitnya ada lagi ntar gitu. Nah itu semua mangkalnya di dalam hati gitu. Kalau ibarat rumah, hati kita tuh rumah gitu. Nah ini kan Jakarta Selatan ini termasuk daerah padat ya, Maki ya. Gitu. Nah saya kasih contoh begini. Ada orang ibu-ibu punya rumah ukurannya kecil. Kalau kontrakan berapa ukurannya? Biasanya lebarnya berapa paling? 3 ya, 3 meter. Panjangnya 7. Berarti 7 kali 3 21 meter. Itu 21 masih dibagi 3 lagi tuh. Depan buat ruang serbaguna namanya tuh. Bukan ruang tamu, dia mah serbaguna.
Kalau yang rumahnya gede boleh nyebutnya ruang tamu. Kalau yang rumah kecil mah namanya aula serbaguna, yang di depan. Yang di tengah biasanya buat tidur, paling belakang ada dapur sama kamar mandi. Gitu. Ini yang di depan yang disebut ruang serbaguna. Kenapa disebut ruang serbaguna? Sebab kalau kita namu ke rumah dia, begitu kita masuk pintu, itu motornya ada di depan pintu. Sebelah kanan ada lemari, kata orang Betawi bupet zaman dulu. Bangku tamu di situ, lemari di situ, kasur lipat di situ, karpet, motor, galon, dispenser. Nah, itu makanya disebut ruang serbaguna. Kalau rumah kecil mah ke depannya. Udahan 3 kali 2 meter misalnya itu, isinya penuh. Sumpah nggak kira-kira gitu? Sumpah. Akhirnya kata lakinya, Neng, besok hari Minggu kita beberes dah. Akhirnya begitu hari Minggu, motor dikeluarin. Lemari baju, lemari pakaian, bupet yang ada di ruang serbaguna dikeluarin. Kasur lipat dikeluarin. Bangku tamu, meja tamu, galon, keluarin. Mainan bocah, sepeda-sepedaan bocah, semua dikeluarin. Akhirnya disapuin, tuh dipel. Kalau tuh barang udah keluar semua, kira-kira kita rebahan sampai guling-gulingan, enak gak kira-kira? Mengapa enaknya ngaji itu? Karena udah kok kosong, bersih, tuh, lega, kan begitu ya? Nah tuh hati kita kalau belum bersih kayak ruangan serbaguna tadi. Kepaham gak omongan saya ini? Sombong ada di situ, ria ada di situ, dengki sama orang ada di situ, dengki sama tetangga ada di situ, dengki sama mantu ada di situ, ada lagi yang dengki sama mertua juga ada di situ, urusan kantor di situ, cicilan motor belum lunas di situ. Pokoknya semua-muanya ada. Nah, di sini nih yang disebut rumah, karena semuanya kita taruh dunia di dalam hati kita, jadinya sumpah gitu. Makanya orang kalau udah sumpah, ntar kelihatan di muka. Di mukanya kelihatan. Kayak bagaimana? Ini contohnya nih, begini tuh. Ini kan muka-muka sumpah semua ini. Ngaji mah lagi ngaji ini, cuman hati mah bisa jadi kemana-mana ini. Makanya ada wayahnya orang lagi kita ajak ngobrol, tahu-tahu dia bengong. Nih ngobrol Ustadz Malik Adarani, Pak RT tuh, atau Pak Haki bertiga ngobrol. Ini lagi ketawa-tawa bertiga, tahu-tahu Mas Min bengong diri-diri. Tiba-tiba itu padahal lagi tawa-tawa tuh. Oh, berarti lagi ada yang dipikiri. Atau lagi ada yang didemenin, misalnya begitu. Gitu. Apa di dalam hati. Makanya orang yang pengen menapaki jalan kemuliaan, pengen deket sama Allah mah, itu yang begitu kudu disapuin. Kayak tadi ruangan yang kecil, ntar kalau hasudnya udah hilang, dengkinya udah hilang, benci sama orang udah hilang, pengen di alam orang udah kagak ada, dia udah ngosongin diri bahwa apa yang ada sama dia hakikatnya hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar hidupnya jadi tenang gitu. Kerja tenang, dagang tenang, ibadah tenang. Oh, jadi urusan dunia mah jangan ditumpukin di sini. Jangan ditumpukin di dalam rumah ini yang namanya hati.
Ntar kalau udah ngumpul, dari 3 pongkol itu kata Imamul Haddad, wa ummul jami'i wa asluha wa magrisuha hubbud dunya. Kumpul lagi jadi satu tuh yang 3 tadi itu. Hasud, ria, takabur, sama urusan-urusan yang tadi bikin sumpah. Intinya mah yang bikin orang kagak bisa deket kepada Allah Ta'ala lantaran di hatinya ada penyakit namanya hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Udah cinta bener sama dunia, sampai lupa urusan akhirat. Ini contohnya begini. Ngaji, orang udah cinta bener sama dunia. Ngaji kalau sebentar enaknya itu enak, kalau lama capek. Jadi ngaji mah kagak boleh lama kata kita tuh. Tapi kalau urusan jalan-jalan sama anak sama istri ke puncak sampai gak pulang, lama gak itu? Lama gak itu? Tapi ngapa ngaji dibilang kelamaan, urusan begitu kagak dibilang kelamaan? Begitu nggak kita nih? Yang aku aja. Ngaji sampai malam. Kata dia ngaji sih sampai malam. Kemalaman gitu. Tapi begitu habis maghrib lagi ngaji, ada orang nelpon, Assalamualaikum Pak Haki. Itu tanah yang kita calonin kemarin laku. Ini jatah Pak Haki disuruh ambil sekarang ke Sukabumi gitu. Jatahnya 135 juta. Berangkat nggak sekarang? Ini ke Sukabumi berangkat sekarang tuh kurang lebih sejam dah, 2 jam kalau sore begini, dan tuh macet Cibuburnya 3 jam. Kongkoh di sono girang dia dapat tuh 135 juta. Pulang ntar sampai jam 1 baru balik. Bukan malam lagi penamanya itu, mau udah pagi. Tapi kalau urusannya perkara begitu mah kagak disebut kemalaman itu. Begitu kan tuh ya? Iya. Atau orang ngejar-ngejar urusan dunia, hujan kehujanan, panas kepanasan, dia bela-belain. Bahkan sampai sakit juga dia laku-lakuin. Lempengan buat ngaji mah sakit jadi alasan. Tuh orang kalau udah kebangetan cinta, kebangetan demen sama urusan dunia, tuh begitu jadinya. Nah, itu penyakit namanya hubud dunia. Kalau udah dapat duit begini, apa begini? Hah? Kenceng ngepel. Tuh kotak amal keliling sampai capek. Kata dia gue muter mulu, katanya yang ngisi kagak. Asal ngaji gue diputerin, Mana gue kagak dikasih bobrek katanya gitu. Begitu dibuka gocengan lagi. Tapi ke kokas mah kita sama anak sama bini habis 1 juta kagak berasa. Itu orang namanya magru, tertipu daya, karena di dalam hatinya udah ada penyakit yang beliau katakan wa asluha hubud dunya, karena cinta sama dunia. Apa sih ibu bapak tuh yang sering bikin kita puyeng perkara dunia? Ya kagak jauh dah gitu. Apa ya Ji? Duit gitu ya. Ya Ustaz, kalau kagak punya duit mah kagak bisa seneng, kata dia begitu. Kata siapa? Orang juga kagak punya duit bisa seneng, cuman kagak bisa seneng-seneng. Kalau seneng mah bisa. Ada laki bini hidupnya miskin, ini kagak megang duit dua-duanya. Tapi pengantin baru, bercanda berdua, seneng gak kira-kira? Gak seneng, biar kata kagak megang duit.
Jadi duit mah bukan bikin seneng, bikin seneng. Kan itu pikiran kita. Maka yang kudu disadarin kenapa kita ngaji itu sebenarnya untuk ngosongin diri kita. Mobil bukan punya kita, duit hakikatnya bukan punya kita. Itu supaya dibuang penyakit yang namanya hubub dunia. Bukan berarti kagak boleh nyari dunia, boleh. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunia. Kita punya jatah di dunia. Demen sama duit boleh nyanyi, cuma jangan kebanyakan rokok. Boleh gitu. Tapi jangan setiap saat yang dipikirin duit lagi. Dah, saya kasih tahu ya. Kita jadi capek nyari urusan rizki itu karena ngandelin kemampuan kita. Itu jadi capek namanya. Sebenarnya agama tuh, Islam itu udah ngatur bagaimana urusan rizki kita berdasarkan Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kagak semua kita ditakdirin jadi orang kaya gitu. Meskipun semuanya pengen. Ini semasjid yang ada sekarang kalau ditanya atu-atu pengen kaya semuanya. Coba apa tanya ke samping tuh, lu pengen kaya apa nggak ada sih? Pasti jawabannya kenyataannya lain-lain kan kita ya. Ini saya mau kasih tahu, enggak semua dari kita berkesempatan jadi orang kaya, tapi semua kita punya kesempatan untuk bisa hidup bahagia dan mulia meskipun kagak jadi orang kaya. Urusan rizki dah gitu. Bab kata Imam Ghazali dalam kitab lain, ketika orang menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, setidak-tidaknya ada 4 halangannya gitu, berkaitan dengan hubud dunia. Kenyang amat toh ente. Nah, ngaji sampai atom makanya. Orang kalau lagi menuju jalan mendeketin diri kepada Allah Ta'ala, Imam Ghazali katakan ada 4 tantangannya sekagak-kagaknya. 1, ad-dunya. Yang pertama urusan dunia. Yang kedua, al-khalqu, makhluk, lingkungan. Sama siapa kita berteman, sama siapa kita bergaul, ntar punya pengaruh. Kalau tiap hari bertemannya sama tukang mancing, maka kemungkinan seringnya adanya di empang, gitu. Kan gitu ya? Gitu. Yang ketiga kemudian asyaitonu, setan. Itu udah jelas musuh kita. Innahu lakum aduhum mubin, musuh yang jelas. Cuman ini hari banyak orang yang bukan musuhin setan, malah berteman sama setan. Yang keempat an-nafsu, ini diri kita, di dalamnya ada hawa nafsu. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha, tambahannya ada lagi 1, al-qana'atu bil jahli fid din, betah geblek dalam urusan agama gitu. Udah tahu bego, ngaji kagak bisa, kagak mau nyampur di majlis taklim, kumpulnya sama orang geblek juga, kan bego bareng ntar urusannya. Itu namanya qanaah dengan kebodohan dalam urusan agama. Nah, kita kagak bahas semua karena ini ngebahas yang terakhir, hubud dunia, berarti atu aja gitu. Yang pertama, yang suka ngalangin orang untuk bisa menuju Allah Ta'ala itu adalah perkara dunia, hubud dunia. Ibu kenal Abu Lahab, Abu Jahal. Mamangnya siapa itu? Mamangnya Rasulullah. Ini Abu Jahal, Abu Lahab bukan kagak ngakuin kalau Rasulullah itu
yang dibawanya itu ajaran yang benar, bukan kagak ngakuin. Rasul kan dapat gelar Al-Amin ya, yang artinya apa itu? Terpercaya, jujur. Itu yang ngasih gelarnya mamangnya. Abu Lahab itu yang ngasih sama Abu Jahal. Tapi kenapa itu Abu Jahal, Abu Lahab kagak mau nerima ajaran agama risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah? Bukan kagak nerima karena Nabi Muhammad bohong, bukan. Nabi Muhammad jujur, mereka ngakuin. Orang kalau lagi berdagang ke Syam, orang pada nitipin duitnya sama Rasulullah. Tapi karena di dalam hati Abu Jahal, Abu Lahab ada penyakit bagian daripada hubur dunia yang namanya hubur riyasah, cinta dengan kekuasaan. Ntar kalau gua ngikut Muhammad, bahasa kitab gitu tuh, gue jadi di bawah dia nih. Padahal kan gua mamangnya, gue pembesar Quraisy, kata dia begitu. Kagak kena urusan kalau begini mah. Bukan kagak ngakuin Rasulullah itu ajaran agama yang dibawa bagus, bukan. Tapi takut kehilangan kekuasaan. Walid bin Mughirah, orang kaya, bukan kagak ngakuin Rasulullah juga itu adalah utusan Allah dan risalah yang dibawa itu benar, bukan kagak ngakuin. Tapi takut kalau ngikut Rasulullah, ntar dia jadi orang nomor sekian, sementara dia di situ adalah orang kaya. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi sebagai orang kaya. Oh, penyakit hubud dunia tuh sampai nolak kebenaran. Bahayanya begitu hubud dunia. Fir'aun, kenal nyaji Fir'aun? Kenal di mana? Men kenal bahaya romannya. Fir'aun tuh terompahnya aja dari emas, sendalnya dari emas. Dinasti Ramses kuasanya sampai ratusan tahun. Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Tapi ketika kekuasaannya dibenturkan dengan keimanan, karena takut kehilangan kekuasaan, perkara dunia itu, dia nolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah hancurin Fir'aun semudah kita membalikan telapak tangan. Itu raja. Apalagi tibang RT, jangan macam-macam. Lainnya itu yang raja. Bahkan Allah bikin hina itu Fir'aun sampai gini hari. Hari ini orang dengar Fir'aun kagak ada yang ngalamin. Bener nggak begitu? Sampai hari ini kita kalau dengar nama Fir'aun bawahnya gedeg. Karena memang Quran gambarin begitu. Allah hinakan Fir'aun, sampai hari ini Allah bikin hina ke Fir'aun itu. Makanya sampai gini hari belum ada ibu-ibu lahir anaknya dikasih nama Fir'aun, belum ada. Tuh untuk namanya aja kagak kepake. Saking Allah hinain itu. Padahal punya kekuasaan, tapi kekuasaannya dibenturkan dengan kebenaran keimanan, karena hubud dunia Allah hancurin. Itu urusan kuasa. Kalau harta gimana bang? Gitu. Ya harta lah. Korun, kenal Korun? Yang saat ini kita kenal sebagai harta karun. Itu yang di dalam Quran Allah bilang tuh ibu-ibu, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ini Korun, paha kiri, kunci gembok gudangnya, kunci petiknya terbuatnya dari emas. Yang kalau dikumpulin jadi satu, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, dikumpulin jadi satu, baru bisa diangkat sama orang yang badannya gede-gede, kurang lebih 70 orang. Itu Quran kata begitu. Itu baru timbang kuncinya doang. Biji mana coba itu?
baru timbang Tapi ketika penyakit hubud dunia karena hartanya dia benturkan dengan keimanan, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi. Disebut sebagai harta. Makanya kata guru saya, kalau hari ini kita umat akhir zaman nggak bisa ngambil pelajaran berkaitan dengan hubud dunia dari orang-orang yang sudah Allah contohkan di dalam Al-Quran, mau ngapain lagi kita? Pokoknya intinya yang benar dia selamat, yang kagak benar keblangsak, bahasa kita begitu. Harta, pangkat, jabatan, hubud dunia, ntar berakar jadi hasud, berakar jadi takabur, berakar jadi riya, berakar jadi fitnah, berakar jadi ghibah. Akhirnya hati penuh dengan yang namanya hubud dunia. Lalu bagaimana Ustaz supaya kita tetap dapat rezeki tapi kagak capek? Kan gitu pengennya ya? Pengen nggak begitu nyanyi? Kan saya bilang tadi kita jadi capek karena ngandelin kekuatan kita. Gitu. Dah, saya kasih tahu nih ya. Kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, sebenarnya rezeki itu akan selalu datang mengiringi ibadah. Itu dalam agama kita begitu. Ada ayatnya banyak. Rizki datang setelah ibadah. Jadi ibadah dulu apa rizki dulu? Rizki ibadah. Rizki selalu datang mengiringi ibadah. Kan kita mah sering kita balik. Ntar gua kalau udah kaya baru gua ngaji, kan begitu. Ada nggak begitu tuh? Ya pakai kaya mau ngaji, lu miskin aja males apalagi kaya. Rizki datang setelah baca dalam Quran ayatnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati, ujungnya rizqal. Ubudu dulu, nyembah dulu, ibadah dulu, baru ntar ujungnya urusan rizki. Itu satu. Masih kurang, ada lagi. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahin keluargamu untuk melaksanakan sholat. Anak dan istrimu, atau istri dan anak-anakmu, atau anak-anak dan istri-istrimu, yang istrinya lebih dari satu, tapi ini mah ya kan ada di sono, di sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada di sini mah ya, pengennya mah ada, cuman keberanian yang nggak ada. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir alaiha, dan sabar ngelaksanain sholat. Ini ayat belum putus. Allah tahu bener lu sering ninggalin sholat, mundurin sholat, cuman gara-gara perkara hubud dunia. Ayo bang, sembahyang udah aja, bentar dulu bang, lagi tanggung ini, macul belum kelar. Kenapa kita mundurin itu? Ayo ngaji, udah ini nih ngaji ini, entar dulu nih tanggung lagi kongko, lagi ngobrolin si Anu, enak denger ini. Gitu. Tuh sholat sering kita mundurin. Allah udah tahu bener, makanya nih ayat belum sempat kita nafas, Allah sambung, la nas'aluka rizqo, nahnu narzukuka. Sementara saya tidak minta kalian ngurusin urusan rizki, saya yang bakal ngasih rizki kepada kalian. Sholat dulu, baru rizki. Nah, percaya nggak itu? Percaya nggak jadi? Ya kafir kalau kagak percaya mah. Orang ini ayat Allah. Atau lagi saya tambahin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia jalanin perintah, ninggalin larangan, maka Allah kasih dua. Pertama, Allah kasih jalan keluar dari setiap permasalahannya.
Yang kedua, rizki yang kagak pernah dia duga-duga dari mana datangnya. Syaratnya takwa. Takwa dulu baru rizki. Yang tadi sholat dulu baru rizki. Yang pertama ibadah dulu baru rizki. Itu konsep agama kita begitu. Kenapa kita pada pegel? Sebab kita suka salah memaknai rizki. Kita kalau ngongkoh nih, lagi ngobrol masalah rizki, yang ada di otak kita apa itu? Tuh, kan sama semua jawabannya. Duit. Dia jangan ngerti loh. Asal ngomongin rizki, pasti yang ada di otak kita. Laki yang soleh rizki bukan? Anak pada soleh rizki bukan? Badan sehat, anak pada gampang diatur, laki jarang mancing, rizki, ya. Lingkungan aman, rizki. Sama tetangga akur, ngaji bisa tenang, bangun tidur nih semua tenang, kagak ada gempa, kagak ada perang, rizki bukan? Duit, itu nomor 413. Itu kesalahan yang pertama, orang memaknai rizki, kalau udah ngomongin rizki yang ada di otaknya adalah duit. Padahal kudu paham tuh. Jadi rizki itu nggak melulu duit, biar apa? Orang nggak tertanam di hatinya hubud dunia. Itu penyakit urusan hubud dunia yang sering menghalangi orang menapaki jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hubud dunia ra'su kulli khoti'atin. Kalau hubud dunia itu menjadi pangkal dari segala perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang pengen kaya sekarang udah kagak berpikir, terserah mau halal mau haram, bodo amat. Sebab yang sekarang mau saat nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang penting anak bini bisa makan. Jangan kata duit setan, duit jin saya makan, begitu. Ya kan urusan harta tuh. Pengen jabatan, naik jadi ketua masjid, pengen jadi RT, jadi RW, wah kagak ada urusan. Mau keluar duit ratusan juta, miliaran, yang penting jadi bertengger, kan begitu. Jangan pakai tawa bang, ya nggak gitu. Mungkin kita kadang-kadang suka dibohongin, ada caleg datang, ya ibu-ibu dikasih kudungan atu aja, mau aja. Kan sekarang mah yang dikasih lebih pinter daripada yang ngasih. Asal kita tanya, emang apa nyaji diterima? Ya usah, terima baik, katanya gitu. Ntar kan yang ono datang kita terima lagi, ono datang kita terima lagi. Urusan nyoblos ntar bagaimana di kota, kan begitu ya. Orang udah kagak ngaji tuh mikirin ar-rosi wal murtasitin, yang nyogok, yang disogok, dua-duanya ada di dalam neraka. Itu begitu. Urusan apa tuh? Hubudun. Maka Rasulullah katakan tadi, hubudun ya ra'su kulli khoti'atin. Cinta akan dunia menjadi pangkal daripada segala perbuatan dosa. Dah hidup mah sepan-sepan aja ya, nggak usah kebangetan doko sama duit, yang penting ada, nggak perlu banyak. Tabungan 200 juta, di rumah ada 30 juta, cukup nggak itu? Cukup. Bener sih ngomong. Tabungan berapa tadi tuh? 200 juta. Di bawah bantal ada berapa? 30 juta. Listrik udah kebayar, anak sekolah udah kebayar, duit belanja istri udah dikasih. Aman gak itu? Ngopi dah habis subuh kita di teras, rokok sebatang, kan ya? Pisang goreng sepiring, duit di kantong 1,5 juta. Aman kan itu? Aman, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berpikir punya uang miliaran. Itu aja cukup aja, tabungan 200 juta, di bawah bantal 30 juta, di kantong 1,5 juta. Udah aman. Anak sehat, bini sehat, lingkungan aman, ibadah tenang, kerjaan tenang. Yang penting jangan keluar daripada garis yang sudah digariskan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya? Itu tadi ya, bersihin tuh penyakit-penyakit hati, bersihin dulu. Sebelum nanti ngejaga maksiat anggota tubuh, hatinya kudu dibersihin dulu. Jadi yang paling bahaya dari semuanya adalah perkara hubud dunia. Bukan kagak boleh, silahkan nyari dunia,
cuman tetap ada garisnya. Yang haram jangan diambil, yang halal yang diambil. Untuk naik jabatan nggak perlu nyakitin hati orang. Ntar juga kata Allah bertengger mah bertengger. Ya benar. Kata Allah kagak naik kagak bakal naik. Ini kan dari muka-muka yang pengen jadi ketua masjid juga ada banyak sebenarnya mah. Tuh. Cuman sama Allah dikasih cuman satu ketua masjid. Nggak usah iri gitu. Mas Mim jadi RT kagak usah ngiri. Emang Allah yang bikin beliau jadi RT. Nggak usah ngiri. Coba bayangin kalau semuanya jadi RT ini, ya, atau semuanya jadi ketua masjid misalnya, siapa yang mau jadi jamaah? Bersyukur aja udah ada RT, bersyukur ntar ada yang ngurusin gitu. Butuh duit lari ke RT gitu kan. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Ternyata dari semua penyakit itu ada lagi yang paling berbahaya, ngumpul jadi lagi satu. Namanya disebut hubud dunia. Maka silahkan lakukan perkara dunia, tapi tetap ada batasnya. Yang haram jangan diambil, yang diambil yang halal. Lakuin apa-apa yang kemudian justru bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wa safa wa tanawwara wa taba wa ta'ahala liwaridatil anwari wa saluha lil mukasyafati bil asrar. Ntar orang yang kemudian sudah selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati, faqad salaha wa safa, maka kemudian ntar hatinya bakal bersih gitu. Hatinya bakal benar, wa tanawwara, kemudian hatinya akan bersinar. Kayak ubin tadi udah dipelin, akhirnya jadi adem, jadi enak gitu. Wa ta'ahala liwaridatil anwari wa saluha lil mukasyafati bil asrar. Ntar hati kalau udah bersih baru bisa tuh Allah bukakan untuk melihat rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa menjaga hati kita daripada infeksi penyakit-penyakit hati, yang mana paling berbahaya adalah perihal hubud dunia yang bisa menghalangi kita menapaki jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah, Allah beri inayah dan taufiknya kepada kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hilwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.